Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Patricia, selaku moderator dari kelompok 3 dan juga rekan saya yang bernama Anjani Intan, Auria Puspita Devi, Jalin Febria Valen, dan juga Nur Ainun akan mempresentasikan tugas kami dengan judul analisis laporan kinerja keuangan. Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja materi pertama akan dibawakan oleh Jalin Febria Valen. Latar belakang. Kinerja suatu laporan keuangan meliputi beberapa aspek yang harus dinilai. Makalah ini mencoba membahas secara lugas dan terfokus pada analisis atas ukuran-ukuran kinerja keuangan. Bagian pertama menjelaskan bagaimana varians antara data aktual dan data anggaran dihitung untuk unit bisnis. Karena anggaran beban dan pendapatan merupakan anggaran untuk unit bisnis. Pembahasan ini dapat diperluas untuk mencakup pusat beban dan pusat pendapatan. Bagian selanjutnya menjelaskan bagaimana laporan dari varians-varians di ini digunakan oleh manajemen senior untuk mengevaluasi kinerja unit bisnis. Kinerja keuangan adalah gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan perbankan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang dapat diukur perkembangan dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Menghitung varians. Varians dengan kinerja unit bisnis keseluruhan yang dibagi menjadi varians pendapatan dan varians beban. Varians pendapatan dibagi lebih lanjut menjadi varians volume dan varians untuk harga untuk unit bisnis keseluruhan dan untuk setiap pusat tanggung jawab pemasaran dalam unit tersebut. Varians distrik penjualan. Varians beban dapat dibagi menjadi beban produksi dan beban lainnya. Beban produksi dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan pabrik dan departemen dalam suatu pabrik. Selanjutnya, kerangka analisis yang digunakan. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Yang kedua, perinci varians laba keseluruhan berdasarkan faktor penyebab kunci tersebut. Yang ketiga, fokus pada dampak laba dari variasi dalam setiap faktor penyebab. Yang keempat, mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan dari setiap faktor penyebab dengan cara memvariasikan satu faktor saja, sementara faktor-faktor lainnya dianggap konstan. Yang kelima, menambahkan kompleksitas secara bertahap, lapis per lapis, mulai bertingkat, akal sehat yang paling mendasar. Yang keenam, menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi dengan tambahan wawasan mengenai faktor-faktor penyebab yang mendasari varians laba keseluruhan. Varian pendapatan. Dalam bagian ini, dijelaskan mengenai bagaimana menghitung varian harga, volume, dan bauran penjualan. Penghitungan tersebut dibuat untuk setiap lini produk, dan hasil dari lini produk kemudian diagresikan untuk menghitung total varian. Varian yang positif adalah menguntungkan, karena hal tersebut mengindikasi bahwa laba aktual melebihi laba yang dianggarkan, dan varian yang negatif adalah tidak menguntungkan. Selanjutnya, biaya tetap. Varians antara biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan, karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi oleh volume penjualan maupun volume produksi. Yang kedua, biaya variabel. Biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Biaya produksi yang dianggarkan harus disesuaikan dengan volume produksi aktual. Volume yang digunakan untuk menyesuaikan beban produksi variabel yang dianggarkan adalah volume produksi, bukan volume penjualan, yang digunakan dalam menentukan varians pendapatan. Selanjutnya, variasi dalam praktik. Yang pertama, periode waktu dari perbandingan. Perbandingan antara anggaran tahunan dengan perkiraan saat ini akan kinerja aktual untuk 1 tahun penuh menunjukkan seberapa dekat manajer unit bisnis memperkirakan akan memenuhi target laba tahunan. Yang kedua, fokus pada margin kotor. Untuk memperoleh margin kotor yang dianggarkan, yaitu penyebaran yang konstan antara biaya dan harga jual. Kebijakan semacam itu terutama penting dalam periode inflasi. Suatu analisis varians dalam sistem semacam itu tidak akan memiliki varians harga jual, melainkan akan ada varians margin kotor. Selanjutnya, standar evaluasi. Standar formal dalam evaluasi laporan atas aktivitas aktual dan terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, standar historis. Yang ketiga, standar eksternal. Yang kedua, jumlah rincian. Varians pendapatan dianalisis pada beberapa tingkat pertama secara total,
Kemudian berdasarkan volume, bauran, dan harga. 5. Sistem biaya penuh. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh atau full cost system, baik biaya overhead, variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan awal, sebagian dari biaya overhead tetap yang terjadi di periode tersebut tetap akan tinggal di persediaan dan bukannya mengalir ke harga pokok penjualan. 6. Biaya teknik dan biaya diskresioner. Semakin rendah biayanya maka semakin baik kinerjanya. Hal ini tergantung pada kualifikasi bawah. Kualitas pengantaran tepat waktu dinilai memuaskan. Sebaliknya, kinerja dari pusat beban kebijakan biasanya dinilai memuaskan apabila beban aktual hampir setara dengan jumlah yang dianggarkan, tidak lebih tinggi maupun lebih rendah. Keterbatasan analisis varians. Keterbatasan yang paling penting adalah bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasikan di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Masalah kedua dalam analisis varians adalah untuk menentukan apakah suatu varians adalah signifikan. Keterbatasan ketiga dari analisis varians adalah bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragregasi, varians yang paling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Tindakan manajemen. Salah satu manfaat utama dari laporan formal adalah bahwa laporan tersebut memberikan tekanan yang diinginkan pada manajer di tingkat yang lebih rendah untuk mengambil tindakan perbaikan atas inisiatif mereka sendiri. Laporan laba adalah tidak berguna kecuali laporan tersebut mengarah pada tindakan. Tindakan tersebut mungkin terdiri dari pujian atas kinerja yang telah dilakukan dengan baik, saran-saran untuk melakukan hal secara berbeda, memproses atau tindakan ketenagakerjaan yang lebih drastis lagi. Tetapi tindakan-tindakan ini tidak dilakukan untuk setiap unit bisnis setiap bulan. Selama bisnis berjalan baik, pujian adalah paling diperlukan, dan kebanyakan orang tidak mengharapkan untuk memperoleh pujian secara rutin. Penurunan laba. Penyebab penurunan laba adalah adanya varians yang merugi, yaitu tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap sama dengan volume di mana tak dapat diimbangi dengan varian yang menguntungkan seperti bahan langsung dan biaya overhead pabrik tetap ditambah dengan belanjakan. Penurunan laba akibat selisih varian tersebut juga tidak dapat diimbangi dengan tingkat penjualan yang memuaskan. Penurunan tingkat penjualan disebabkan penurunan normal musiman, walaupun telah dilakukan pengurangan produksi untuk membantu penurunan level inventaris. Laporan pemasukan. Metode yang digunakan dalam laporan pemasukan adalah penentuan harga pokok penuh yang memerinci biaya menjadi dua, yaitu 1. Biaya produksi, 2. Biaya non-produksi. Tenaga kerja langsung. Ada dua faktor yang mempengaruhi tenaga kerja langsung, yaitu 1. Standar tarif upah langsung. Varian yang merugi karena perusahaan telah membayar upah langsung dengan tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif upah langsung standar. 2. Standar waktu atau jam kerja langsung. Varian yang merugi karena telah digunakannya waktu kerja yang lebih besar dibandingkan waktu standar. Bahan baku langsung. Ada dua faktor yang mempengaruhi bahan baku langsung, yaitu 1. Selisih harga, 2. Selisih kuantitas. Bahan baku yang menguntungkan karena perusahaan telah membeli bahan baku lebih rendah dibandingkan dengan standar yang disebabkan adanya selisih harga dan selisih kuantitas. Biaya overhead pabrik atau BOP. Yang menyebabkan adanya varian pada biaya overhead pabrik adalah elemen-elemen biaya overhead pabrik baik tetap maupun variabel. Biaya ini dapat dianalisa melalui 1. Selisih kapasitas. BOP variabel disebabkan adanya selisih kapasitas pabrik secara keseluruhan. Variabel ini merugi berarti sebagian kapasitas normal yang tersedia tidak dipakai atau menganggur. Yang kedua, selisih anggaran. Umumnya terjadi pada elemen-elemen BOP, yaitu perbedaan antara BOP yang sesungguhnya dengan BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya. Selisih anggaran ini dapat dikendalikan oleh departemen di mana timbul selisih. Dan ketiga, selisih efisiensi, yaitu perbedaan antara kapasitas standar dengan kapasitas sesungguhnya yang dipakai untuk mengolah produk dikalikan tarif total overhead pabrik. Penyebab selisih efisiensi adalah elemen BOP tetap dan elemen BOP variabel yang menunjukkan kinerja perusahaan secara efisiensi atau tidak. Data analisa perbandingan kinerja perusahaan. Beberapa data tambahan yang berguna untuk menganalisis kinerja perusahaan adalah 1. Penjelasan varian, terdiri dari selisih biaya bahan baku, selisih harga bahan baku yang dibeli, selisih harga bahan baku yang dipakai, selisih kuantitas komposisi yang dipakai, dan selisih hasil bahan baku. Yang kedua ada selisih biaya tenaga kerja langsung, terdiri dari selisih tarif upah langsung, selisih efisiensi upah langsung, dan selisih hasil upah langsung. Ketiga ada selisih BOP, terdiri dari selisih anggaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi. Keempat, terdapat data biaya usaha umum, yang terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi umum.
Kesimpulan dari materi tersebut ialah penyebab penurunan laba adalah adanya varian yang merugi, yaitu tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap volume, di mana tak dapat diimbangi dengan varian yang menguntungkan seperti bahan langsung dan biaya overhead pabrik tetap yang dibelanjakan. Penurunan laba diakibatkan selisih varian tersebut juga tidak dapat diimbangi dengan tingkat penjualan yang memuaskan. Penurunan tingkat penjualan disebabkan penurunan normal musiman, walaupun telah dilakukan pengurangan produksi untuk membantu penurunan level inventaris. Sekian dari materi yang dapat kami paparkan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan semoga materi tersebut dapat berguna untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.